Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, seperti yang telah ditugaskan oleh dosen kita, Pak Fernando Sidarta, kami selaku kelompok 3 akan membawakan presentasi dengan tema komunikasi persuasif. Berikut adalah penjelasannya. Pengertian komunikasi persuasif menurut para ahli. Yang pertama, pengertian komunikasi persuasif menurut Dedi Mulyana. Komunikasi persuasif adalah suatu proses komunikasi di mana terdapat usaha untuk meyakinkan orang lain agar berbuat dan bertingkah laku seperti yang diharapkan komunikator, dengan cara membujuk tanpa memaksanya. Sedangkan menurut K. Anderson, komunikasi persuasif didefinisikan sebagai perilaku komunikasi yang mempunyai tujuan mengubah keyakinan, sikap atau perilaku individu atau kelompok lain melalui transmisi beberapa pesan. Dari pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang melalui penggunaan pesan, sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Pada dasarnya, komunikasi persuasif bertujuan untuk menguatkan atau mengubah sikap dan perilaku, sehingga penggunaan fakta, pendapat, dan himbauan motivasional harus bersifat memperkuat tujuan persuasifnya. Selanjutnya yaitu komponen komunikasi persuasif. Persuasif adalah kegiatan psikologis dalam usaha mempengaruhi sikap, sifat, pendapat, dan perilaku seseorang atau orang banyak. Untuk dapat menjalankan metode persuasif, diperlukan beberapa komponen komunikasi, antara lain yaitu komunikator dan pesan komunikasi. Model dan proses komunikasi persuasif. Komunikasi dibangun oleh 3 unsur yang fundamental. Yang pertama, yakni orang yang berbicara. Yang kedua, materi pembicaraan yang dihasilkannya. Dan yang ketiga adalah orang yang mendengarkannya. Berikut adalah teknik-teknik komunikasi persuasif. Teknik yang pertama yaitu mampu berpikir dalam kerangka acuan yang lebih besar untuk penggunaan teknik yang tepat dalam suatu keadaan tertentu. Yang kedua, mampu menegakkan kredibilitas. Yang ketiga, mampu berempati. Yang keempat, mampu menunjukkan perbedaan dengan sasaran. Yang kelima, mampu mengetahui saat-saat yang tepat untuk menggiring audiens pada pesan yang diberikan. Yang keenam, mampu mengetahui kapan alat bantu komunikasi digunakan. Psikologi juga meneliti kesadaran dan pengalaman manusia. Psikologi terutama mengarahkan perhatiannya pada perilaku manusia dan mencoba menyimpulkan proses kesadaran yang menyebabkan terjadinya perilaku itu. Bila individu-individu berinteraksi dan saling mempengaruhi, maka yang terjadi adalah: pertama, proses belajar aspek kognitif dan afektif atau aspek berpikir dan aspek merasa. Yang kedua, proses penyimpulan dan penerimaan lambang-lambang atau komunikasi. Yang ketiga, mekanisme penyesuaian diri seperti sosialisasi, permainan peranan, identifikasi, proyeksi, agresi, dan sebagainya. Konsep manusia dalam psikologi kognitif yaitu menekankan pada konsep manusia yang dipandang sebagai makhluk yang selalu berusaha memahami lingkungannya. Pendekatan psikologis dalam persuasi. Salah satu tokoh dalam psikologi yang mengkaji tentang persuasi adalah Robert Cialdini, yang menyebutkan bahwa beberapa aspek dalam proses persuasi yaitu: pertama, reciprocity, yaitu mengedepankan asumsi bahwa setiap individu akan selalu berpikir dengan asas timbal balik, bahwa ketika individu mendapatkan bantuan atau sesuatu dari orang lain, maka akan timbul kemungkinan untuk individu tersebut membalas bantuan atau pemberian tersebut ke orang lain. Yang kedua, komitmen dan konsistensi. Komitmen dan konsistensi akan membantu sekali dalam memastikan pesan berupa ide, keyakinan, dan perilaku yang dikirim melalui persuasi yang menancap dengan kuat pada objek penerima persuasi. Komitmen yang tercipta kemudian akan memunculkan konsistensi. Yang ketiga, social proof, yaitu individu akan melakukan sesuatu bila orang lain melakukan hal tersebut. Sebagai contoh, ketika ada seseorang yang melihat ke atas di tengah kerumunan orang banyak, maka orang di sekitarnya melakukan hal yang serupa. Yang keempat, authority atau otoritas adalah kunci persuasi yang dapat berjalan dengan efektif. Individu akan cenderung mematuhi figur otoritas bahkan ketika mereka melakukan hal yang memberatkan buat mereka. Yang kelima, liking, yaitu individu akan lebih mudah menerima persuasi dengan orang lain ketika mereka menyukai orang yang memberi persuasi tersebut. Yang keenam, scarcity, dipahami sebagai kelangkaan. Persuasi diharapkan akan lebih berhasil ketika persuasi dilakukan dalam kondisi kelangkaan.
Pendekatan psikososial dalam komunikasi persuasif. Teori psikososial dengan basis kognitif terdiri dari teori konsistensi kognitif, teori social judgment, dan teori fungsionalisme. Asumsi dasar teori konsistensi kognitif bahwa kognisi atau perasaan, kepercayaan, pikiran, imajinasi, dan lain-lain tentang orang atau kejadian cenderung diorganisasikan atau distrukturkan ke dalam pengertian secara keseluruhan. Selanjutnya, prinsip-prinsip kredibilitas dalam persuasi. Kredibilitas adalah persepsi persuadi tentang diri persuader yang berkaitan dengan tingkat keahlian. Dapat dipercaya, kompetensi, dinamisme, sosiabilitas, dan karismatik. Keahlian merupakan kesan yang dibentuk persuadi tentang sumber komunikasi persuasif dengan topik yang dibicarakan. Selanjutnya, prinsip kesamaan dan identifikasi dalam persuasi. Identifikasi merupakan konsep psikologi yang berkaitan dengan cara-cara yang dilakukan oleh individu dalam mengatasi konflik, frustasi, serta berbagai kecemasan yang dihadapinya. Pendekatan psikologis dalam komunikasi. Psikologi juga meneliti kesadaran dan pengalaman manusia. Psikologi terutama mengarahkan perhatiannya pada perilaku manusia dan mencoba menyimpulkan proses kesadaran yang menyebabkan terjadinya perilaku itu. Bila individu-individu berinteraksi dan saling mempengaruhi, maka terjadilah yang pertama, proses belajar aspek kognitif dan afektif, atau aspek berpikir dan aspek merasa. Yang kedua, proses penyimpulan dan penerimaan lambang-lambang atau komunikasi. Yang ketiga, mekanisme penyesuaian diri seperti sosialisasi, permainan peranan, identifikasi, proyeksi, agresi, dan sebagainya. Konsep manusia dalam psikologi kognitif yaitu menekankan pada konsep manusia yang dipandang sebagai makhluk yang selalu berusaha memahami lingkungannya. Faktor-faktor pesan dalam komunikasi persuasif. Bahasa dan makna dalam komunikasi persuasif. Kesan merupakan hasil dari usaha manusia dalam menjandingkan gagasan-gagasannya. Arti atau makna tidak ada dalam pesan. Arti bukanlah sesuatu yang didapatkan. Arti ada dalam diri orang dan merupakan respons yang tidak tampak. Isi pesan persuasif yaitu membentuk tanggapan, memperkuat tanggapan, dan mengubah tanggapan. Dalam proses pembentukan sikap dan tanggapan, persuader harus mampu mempertalikan antara gagasan atau produk baru dengan nilai-nilai yang telah melekat dalam sistem masyarakat atau sasaran. Daya guna pesan persuasif dapat dilihat dari fungsi pesan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, isyarat yang disampaikan. Kedua, bentuk struktural. Yang ketiga, pengaruh sosial. Keempat, penafsiran. 5, refleksi diri. Dan yang terakhir keenam adalah kebersamaan. Penerima dan pengaruh komunikasi persuasi. Pengaruh komunikasi persuasif atas perubahan perilaku persuadi dapat dilihat dari dua pendekatan, yakni pendekatan tradisional dan pendekatan teori kognitif. Efek interaksi kelompok sebagai saluran dalam komunikasi persuasif. Interaksi di dalam kelompok menimbulkan suatu energi yang membawa kelompok itu menjadi dinamis. Penggunaan energi kelompok dipengaruhi oleh group mentality atau kepribadian kelompok. Berikut adalah contoh implementasi komunikasi persuasif dalam hubungan masyarakat yang merupakan kegiatan yang sering dijumpai di masyarakat. Gambar di atas adalah kegiatan konversi pers dan kegiatan penyuluhan masyarakat, di mana keduanya merupakan contoh bentuk implementasi hubungan masyarakat kaitannya dengan komunikasi persuasi. Kedua kegiatan tersebut memiliki tujuan yang komunikasinya sama, yaitu agar dapat mempengaruhi masyarakat sebagai halayak untuk bersikap dan bertindak seperti yang diharapkan oleh komunikator. Kampanye merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persuasif. Rogers dan Storey mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar halayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Persuasi secara inheren terkandung dalam kampanye. Dengan demikian, setiap tindakan kampanye pada prinsipnya adalah tindakan persuasif. Selanjutnya dihubungkan dengan teori kampanye pada hubungan masyarakat. Dalam kegiatan ini, banyak berbagai teknik kampanye digunakan yang intinya ingin mempengaruhi, mengajak, dan ikut serta dalam apa yang kita sampaikan serta bertindak sesuai dengan yang diharapkan. Pada dasarnya, hubungan masyarakat hampir dilakukan setiap saat, tidak hanya pada saat tingkatan individual, tetapi juga pada tingkatan organisasi. Pada kegiatannya, dengan sengaja ingin mempengaruhi halayak sasarannya dengan melakukan persuasi, lebih tepatnya dengan cara melakukan kampanye.
Dengan kaitan tersebut, pada akhirnya tentu saja penerimaan atau penolakan menjadi keputusan halayak. Jadi, kesimpulannya komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang melalui penggunaan pesan, sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Proses komunikasi persuasif dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek, di antaranya adalah prinsip yang dijadikan landasan dalam melakukan persuasi, tahap-tahap berlangsungnya persuasi dengan menggunakan model-model dalam proses persuasi, dan yang terakhir penggunaan teknik serta strategi yang tepat dalam komunikasi persuasi. Akan tetapi, proses persuasi tidak akan berhasil jika persuader tidak mampu mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam komunikasi persuasi. Dengan menerapkan aspek-aspek yang telah disebutkan sebelumnya, maka persuader dapat mencapai tujuan komunikasi persuasi yang efektif. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.